Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana. Ini adalah materi kimia kelas 12. Ya, kita bahasan tentang gugus fungsi. Jadi senyawa turunan alkana ini termasuk penyebaran materi alkana yang dulu sudah pernah didapatkan di kelas 11. Senyawa turunan alkana adalah senyawa-senyawa yang berasal dari alkana yang satu atau lebih atom H-nya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Nah, gugus fungsi inilah yang merupakan gugus penentu dari sifat suatu senyawa tersebut. Nah, gugus fungsi apa saja yang akan kita bahas? Ini ada 7. Yang pertama alkohol, gugus fungsinya adalah OH. Yang kedua, eter, alkoksi alkana, gugus fungsinya adalah O. Alkohol eter ini rumusnya sama, yaitu CnH2n plus 2O. Jadi antara alkohol dan eter sama-sama mempunyai rumus CnH2n plus 2O. Sebagai contoh yang pertama, ini kita bisa melihat ada OH. Jadi kalau kita lihat posisi OH, maka penomoran dimulai dari sebelah kanan, dari yang dekat dengan OH. 1, 2, 3. Jadi namanya adalah 1 propanol. Ada OH nempel di C nomor 1. Kemudian yang kedua ada gugus fungsi eter. Gugus fungsinya adalah O. Kita bisa melihat di sini O. Nah, penentuan nama alkoksi alkana yaitu dengan membandingkan atom C-nya. Alkoksi itu yang C-nya sedikit. Jadi kalau kita membandingkan di sini, O sebelah kanan dia mengikat satu atom C, berarti ini yang akan menjadi alkil. Sedangkan sebelah kirinya C-nya ada 2. Jadi ini yang akan menjadi alkananya. Jadi kalau kita beri nama metoksietana. Metoksi karena C-nya 1, sedangkan etana ini karena C-nya ada 2. Kemudian yang ketiga ada aldehid. Nama EUBAC-nya adalah alkanal. Gugus fungsi aldehid adalah COH. Yang perlu diperhatikan untuk gugus fungsi aldehid, ini letak C pada COH ini pasti ada di ujung. Jadi dalam penomoran pasti dia mendapat jatah nomor 1. Jadi di mana ada COH disitulah letak nomor satunya. Jadi ini contoh kalau kita beri nama, namanya adalah propanal. Alkanal, akhirnya al. Kalau tadi alkohol berakhiran ol, kalau pada alkanal atau aldehid, akhirnya adalah al. Yang keempat, yang rumusnya sama seperti pada aldehid, yaitu gugus fungsi keton atau alkanon. Cirinya adalah punya CO. Jadi untuk contoh kita bisa melihat di sini ada struktur senyawa CO. Kalau kita lihat posisi CO berarti untuk penomoran dari kiri dari kanan sama saja. Posisi CO ada di tengah. Jadi namanya adalah 2 propanon. 2 di sini menunjukkan letaknya CO, letak gugus fungsi keton. Yang kelima ada asam karboksilat atau asam alkanoat. Jadi nama selalu diawali kata asam dan berakhiran dengan oat. Gugus fungsinya adalah COOH, rumusnya CnH2nO2. Sebagai contoh di sini ada CH3 CH2COOH. Sama seperti pada aldehid, posisi COOH pada gugus fungsi asam karboksilat, dia selalu berada di nomor 1. Jadi ini nomor satunya di kanan, 1, 2, 3, namanya adalah asam propanoat. Yang keenam ada ester alkil alkanoat. Gugus fungsinya adalah COOR. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, penamaan alkil alkanoat yang menjadi alkil itu R yang terikat dengan O-nya. Sebagai contoh di sini ada CH3COO CH3. Jadi yang menjadi alkil di sini
Yang ada di kanannya O berarti CH3-nya, sedangkan alkanoatnya dari C ini sampai ke CH3. Jadi kalau kita hitung, alkilnya C-nya 1, alkanoatnya C-nya 2. Jadi namanya adalah metil etanoat. Yang ketujuh, ada gugus fungsi haloalkana. Ini mestinya haloalkana ya. Nama EUPAC-nya adalah alkil halida. Gugus fungsi haloalkana yaitu ik, yang mana ik ini adalah unsur yang menempati golongan halogen, golongan 7A. Berarti bisa F, Cl, Br, atau I. Nah, rumusnya CnH2n plus 1 ik. Sebagai contoh, di sini muncul halogen Cl. Nah, untuk penomoran berarti dimulai yang dekat dengan gugus fungsinya. Berarti dimulai dari yang dekat dengan Cl dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Ada Cl, ini nempel di nomor 1, maka namanya adalah 1 chloropropanat. Nah, untuk aturan penamaan ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengidentifikasi gugus fungsi. Jadi di awal kita harus melihat senyawa itu apakah termasuk alkohol, ether, aldehid, atau yang lainnya. Berarti gugus fungsinya harus kita lihat terlebih dahulu. Setelah kita mengidentifikasi gugus fungsi, langkah yang kedua adalah memilih rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Jadi di rantai induk itu harus ada gugus fungsinya. Setelah rantai induk kita tentukan, selanjutnya adalah menuliskan nomor dimulai dari salah satu ujung sedemikian sehingga posisi gugus fungsi ini mendapatkan nomor yang terkecil. Setelah nomor kita tentukan, langkah berikutnya adalah menuliskan nama, dimulai dengan nama cabang. Ya, jadi disebutkan terlebih dahulu cabangnya, kemudian diikuti dengan rantai induk. Adapun untuk cabang-cabang yang sama atau yang sejenis, ini perlu digabung dan dinyatakan dengan awalan di kalau jumlahnya 2, tri kalau ada 3, tetra 4, dan seterusnya. Kemudian untuk penulisan cabang yang berbeda, ini diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Misal ada metil dan etil, maka yang harus disebutkan dulu itu etil, karena huruf E dan M dalam urutan abjad duluan E. Kita bisa melihat di sini ada struktur, ini sudah ada penomoran. Jadi yang menjadi rantai induk, ini yang saya tandai dengan warna merah. Ini yang saya lingkari, ini rantai induk. OH di sini sebagai gugus fungsi. Lah di luar itu berarti di sini ada CH3, kemudian ada CH2, CH3, CH2, CH3. Ini boleh kita singkat dengan C2H5. Dan satu lagi di sini ada cabang CH3. Nah, setelah kita tahu induknya, tadi langkah selanjutnya kita tentukan nomor, ini penomorannya. Kita mulai dari sebelah kanan karena biar OH dapat nomor yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kita bisa melihat ada OH, gugus fungsi alkohol, itu nempel di nomor 2. Kemudian di nomor 4 dan di nomor 6 ada cabang yang sama, yaitu CH3 yang namanya metil. Dan satu lagi ada cabang CH2, CH3 atau C2H5 nempel di C nomor 5. Jadi karena penamaan itu cabang harus didahulukan, disebutkan di depan, maka namanya adalah 5 etil 4,6 dimetil 2 heptanol. 5 etil ini dikarenakan di nomor 5 di sini ada cabang etil C2H5. Kemudian ada metil yang jumlahnya di 2. Di mana metil itu terletak? Di metil itu terletak di nomor 4 dan nomor 6. Sedangkan angka 2 di heptanol ini
menunjukkan posisi dari gugus fungsi atau posisinya OH. Jadi, nama dari senyawa tersebut adalah 5-etil 4,6 dimetil 2 heptanol. Ya. Lanjutkan untuk tata nama tiap jenis gugus fungsi. Kalau tadi salah satu contoh kita ambil dari alkohol, nah di sini kita akan bahas dari semua gugus fungsi. Saya urutkan dari yang pertama alkohol. Contoh yang pertama ini sudah ada nomor 1, 2, 3, 4. Ini berarti menjadi rantai induk. Induknya berarti di sini 4. Kemudian ada cabang di nomor 3 yaitu CH3 metil dan posisi gugus fungsi, posisi OH ini terletak di nomor 2. Jadi namanya adalah 3 metil 2 butanol. Yang nomor 2 gugus fungsi eter. Ingat gugus fungsi eter itu O. O, kamu bandingkan di sebelah kanan O, C-nya cuma 1, sedangkan di sebelah kirinya C-nya ada 3. Nah, untuk penamaan eter itu alkoksi alkana. Alkoksi itu yang C-nya sedikit, berarti ini yang menjadi alkoksi, alkananya ini yang ada penomoran 1, 2, 3. Nah, alkoksinya ini kalau kita amati nempel di C nomor 2, jadi namanya adalah 2-metoksi propana. Metoksi karena di sini C-nya 1, propana karena alkananya C-nya ada 3. Selanjutnya adalah aldehid. Aldehid, ingat untuk gugus fungsi aldehid yaitu COH, dia selalu ada di nomor 1. Jadi di mana ada COH, disitulah letak nomor satunya. Dan di sini kita bisa melihat ada cabang CH3 nempel di nomor 3. Jadi namanya adalah 3-metil butanal. Yang keempat ada gugus fungsi keton. Gugus fungsi keton adalah CO. Nah, untuk induk, ingat ketentuan induk itu tidak jamin yang lurus, tapi pilihlah yang terpanjang. Di sini kalau kita hitung, kalau menyamping hanya 5, tapi kalau belok ke bawah, ini ada 6. Karena di sini C2H5 itu bisa dijabarkan menjadi CH2, CH3. Jadi induknya di sini yang belok. Berarti di sini kita harus beri nomor. Lah penomoran itu diupayakan agar CO-nya itu lebih dekat. Jadi dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa melihat di sini ada cabang CH3 metil nempel di nomor 2 dan 4. Jadi namanya adalah 2,4 dimetil 3 heksanon. 3 di sini menunjukkan letaknya gugus CO. Nah, untuk penamaan itu ada tata nama EUPAC dan tata nama lazim. Di pembahasan ini, Bu Sundari menekankan yang tata nama menurut aturan EUPAC. Untuk tata nama lazim atau tata nama dagang, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Saya lanjutkan yang ada asam karboksilat. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi COOH. Dan ingat, di mana ada COOH, disitulah berarti letak nomor satunya. Berarti 1, 2, ini nomor 2-nya ini, nomor 3, 4-nya sampingnya, dan di sini ada cabang CH3 nempel di nomor 3. Maka namanya adalah asam 3-metil butanoat. Yang kelima, yang keenam ada ester. Ester gugus fungsinya adalah COO. Nah, nama ester alkil alkanoat. Lah yang jadi alkil itu C yang nempel sama O. Jadi O di sini berarti ini alkilnya. Alkilnya C-nya ada 2, sedangkan alkanoatnya dari CO ini sampai ke sini ikut dihitung. Jadi alkilnya C-nya 2, etil, alkanoatnya C-nya ada 3, propanoat. Jadi namanya adalah etil propanoat. Yang selanjutnya ada haloalkana. Haloalkana berarti alkana yang ada halogennya. Di sini halogennya adalah Cl. Untuk penomoran itu kita mulai dari yang dekat dengan Cl itu. Jadi nomor 1, 1, 2,
2, ini 2, 3, 4, 5, ini 5, ini 6. Nah, di sini kita bisa melihat ada cabang. Cabangnya di nomor 3 ada metil CH3 dan di nomor 4 ada C2H5 etil. Jadi namanya adalah halo, berarti halogennya disebutkan di depan. 2 kloro, 4 etil, 3 metil heksana. Ya, demikian untuk penamaan dari berbagai jenis gugus fungsi. Kalian silakan pelajari kembali. Barangkali ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.